Selamat malam Tanda, selamat malam Pendeta Haris. Luar biasa malam hari ini, kebaikan Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini untuk satu tujuan. Kalau kata Tante Nila, aku sering berkata, hari Kamis adalah hari kenikmatan. Benarkah demikian buat kita? Mari, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bawa seluruh hati kita. Kita bawa seluruh penyembahan terbaik kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan melihara karena kasih-Nya. Akan selalu menanti, Kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah berakhir. kasih Tuhan tetap abadi.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau menolong kami, Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Saya undang Tante Nila untuk dapat melakukan ibadah kita pada malam hari ini. Dan peliharaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Ketika kami bisa hadir malam ini, ketika kami masih bisa berkumpul di sini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, musim demi musim berganti, tahun demi tahun berganti, sampai pada tahun 2024 ini kami masih ada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu mengenyangkan kami. Amin. Engkau yang selalu memelihara kami dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Di dalam segala keadaan Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu selain kami mengabdikan diri kami, melayani-Mu dan beribadah dengan setia. Yes. Malam ini kami berkumpul, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui ibadah kami yang berkenan kepadamu, melalui puji-pujian yang kami naikkan menjadi sebuah dupa yang harum, yang kami bakar untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami mau mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur kalau pada malam ini Bapak Pendeta Haris boleh datang, dan kami tahu dia membawa pesan dari Allah untuk memberkati kami di sini, untuk menasehati kami di sini, untuk menyadarkan kami di sini bahwa kami perlu Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan, tanpa otoritas dari Tuhan, kami tidak mampu melayani Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi Ibu Ani dan tim singer yang akan memimpin puji-pujian. Tuhan, urapi pemain musik. Tuhan, urapi pengatur LCD sound system semuanya Tuhan. Tuhan, urapi Bapak Pendeta Haris. Urapi kami semua yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan.
Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Kami mau ada di dalam hadirat-Mu. Kami ingin memuji Engkau karena kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Amin. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami mohon Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat akal budi untuk memahami firman yang disampaikan pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan antar sampai di tempat ini dengan selamat. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami buka ibadah kami pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat menikmati berkat Tuhan. Malam ini yang akan berkhotbah adalah Bapak Pendeta Haris Sitinjak dari Bekasi. Ya, dia juga dosen sekolah Alkitab Pantekosta, di mana saya pernah belajar di sana ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Yang di belakang duduknya maju ke depan dong, jangan di belakang semua ya. Saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Apapun keadaan yang saat ini sedang kami lalui, pergumulan apapun yang sedang saat ini kami hadapi Tuhan, kami mau tetap setia sampai dengan akhirnya. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia.
tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, mari kita sembah Dia. Puji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap cinta Kami mencintai-Mu segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Biar kita tetap cinta, kita tetap setia. Amin. Amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersuka. Kita bawa pujian kita hanya untuk Allah kita. Pam pam pararara, pam pam pararara. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya
hati yang bersyukur. Hadiahnya tuh sukacita. Boleh kita lambaikan tangan kita bersama-sama. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Engkau baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Engkau baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal Boleh kita tepuk tangan di atas kepala kita. Tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Amin. Kalau kita memilih Tuhan sebagai juru selamat kita, kita sebagai anak yang sudah diberikan kuasa. Amin. Itu adalah komitmen kita di tahun 2024. Anak-anak Tuhan kita akan diberikan kuasa. Amin. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti Ibu Ripka akan berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami datang, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kalau kami sudah memuji-muji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami memberikan satu lagi yang terbaik untuk kemuliaan kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Biarlah ini ya Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Menjadi berkat ya Tuhan di kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Engkau kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan yang pertama dapat dijalankan dan para singer akan menaikkan pujian ini. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Surya akan berdoa untuk firman Tuhan. Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam ini kami kembali datang hadir di bawah kaki-Mu yang kudus Tuhan. Kau sertai kami, Kau pimpin kami Tuhan pada malam ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang Kau akan sampaikan melalui Bapak Pendeta Haris Tanjak. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, siapkan telinga kami Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, siapkan pribadi kami Tuhan. Bukalah pintu-pintu langit Tuhan, biar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam ini Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa di udara yang mau mengganggu kami Tuhan, kami bersatu hati, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya Roh Kudus saja, biar Roh-Mu Tuhan yang ada dalam hati dan dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami tutup bungkus doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan adalah The Power of Exousia. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 1 ayat 12. Ternyata ayat ini jadi ayat tema tahun ini ya. Oke. Yohanes 1 ayat 12. Karena ini ayat yang pertama kita akan baca bersama-sama saudara. Yohanes 1 ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata kuasa saudara berbeda dengan Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di situ menggunakan kata dunamis, kekuatan supranatural. Tapi kata kuasa di sini itu menggunakan kata exousia, yang memiliki arti adalah hak atau ahli waris. Next, kenapa demikian saudara? Karena ternyata dalam perjalanan kekristenan, next slide. Ada sesuatu yang salah yang terjadi pada waktu itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Manusia melakukan sebuah kesalahan yang dampaknya begitu luar biasa. Itulah dosa pertama kali yang dilakukan manusia, tapi memiliki dampak yang sangat hebat sampai saat ini saudara. Kenapa ada kematian? Karena ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada waktu itu. Sehingga akhirnya semua orang harus mengalami yang namanya kematian. Suka atau enggak suka saudara, entah bagaimana caranya kita mati, suatu saat kita pasti akan mati. Karena apa? Karena akibat dosa. Akibat sebuah keputusan yang salah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang akhirnya membuat kita mengalami yang namanya kesusahan. Bukan cuma laki-laki yang susah, perempuan pun mengalami kesusahan. Tapi bukan cuma itu ternyata dampaknya saudara. Dalam Kejadian pasal 3 ada sebuah kesalahan dosa yang dilakukan manusia tapi berdampak. Maju sedikit ke dalam pasal 4, akhirnya saudara di situ terjadi sebuah pembunuhan. Gak ada yang ngajarin Kain untuk membunuh Habel, benar gak? Gak ada contohnya. Tapi saudara, gara-gara bibit dosa itulah yang akhirnya membuat Kain membunuh adiknya sendiri.
Dan kemudian padahal sebenarnya Kain itu udah bagus banget loh. Udah dikasih tahu sama Tuhan. Kain, kenapa mukamu buram? Hatimu panas. Dosa sudah mengintip. Harusnya sadar dia gitu ya kan. Tapi gak juga loh Bapak Ibu. Bahkan setelah dia membunuh Habel adiknya sendiri. Tuhan udah bilang, Kain mana adikmu? Dia bukan bilang, Tuhan maaf aku udah bunuh. Enggak. Emangnya aku siapanya Kain? Dia bilang begitu saudara. Dan masuk pasal 5, pasal ke-6. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6. Semua kecenderungan hati manusia itu dosa semata-mata. Sehingga saudara dalam Kejadian pasal 6 itu Tuhan ingin menghancurkan semua umat manusia. Kenapa? Karena sekarang udah berbeda saudara. Tidak lagi melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Tetapi melakukan sesuatu yang iblis inginkan. Karena apa? Karena dosa. Itulah yang akhirnya menjadikan manusia menjadi hamba dosa. Dia gak perlu diajari untuk berbuat dosa. Dia pasti bisa berbuat dosa. Dan dosanya bermacam-macam saudara. Pasal 4 membunuh. Habis itu pasal berikutnya kawin mengawinkan dan semuanya. Kenapa? Karena manusia menjadi hamba dosa. Itulah yang membuat akhirnya mereka terikat dengan dosa. Tapi syukur bagi Tuhan saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Dia kirim anaknya. Dan kehadiran Yesus Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 dikatakan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Dan lewat penebusan Yesus, lewat karyanya di kayu salib saudara. Akhirnya kita diberi kuasa. Kuasa untuk apa saudara? Untuk tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi ada sebuah perubahan. Ada sebuah perpindahan yang dulunya kita menjadi hamba dosa. Berpindah menjadi hamba kebenaran. Hari ini saya melihat jemaat-jemaat di sini adalah hamba-hamba kebenaran. Kita tidak lagi hamba dosa. Karena apa? Karena Tuhan udah kasih itu kuasa. Kita udah punya hak. Kita menjadi ahli waris saudara. Sehingga dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Sehingga kita harus bertekuk lutut. Sehingga kita harus mengikuti kemauan dosa, kemauan iblis. No. Sudah ada berpindah menjadi hamba kebenaran. Kita punya label itu Bapak Ibu. Sehingga hamba kebenaran itu majikannya adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri. Sehingga di sini ada kata exousia. Ada kata kuasa, kita memiliki hak, kita memiliki ahli waris. Karena di dalam exousia ini ada 4 poin penting yang saudara harus tahu yang sudah menjadi milik bagian kita. Yang pertama, next. Yang pertama di sini dikatakan dari kata exousia ini ada 4 yang kita miliki. Yang pertama bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua, firman Tuhan yang menguduskan. Jadi ingat Bapak Ibu, bukan darah Yesus yang menguduskan. Tapi darah Yesus itu menebus. Firman yang menguduskan. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang membimbing. Dan keempat itu adalah pertolongan Tuhan. Secara singkat, kita akan bahas kebenaran firman Tuhan saat ini buat kita semua. Nah, next. Yang pertama saudara, itu adalah darah Yesus yang menebus dosa umat manusia. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 bilang begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari kata exousia ini kita memiliki hak untuk menjadi hamba kebenaran. Kita memiliki kuasa untuk mewarisi semua yang dipercayakan Tuhan. Karena apa? Yang pertama, karena kita udah ditebus saudara. Ingat baik, kita ditebus lunas dengan harga yang mahal, bukan nyicil. Kenapa? Kalau nyicil suatu saat bisa diambil lagi. Kalau nggak bisa bayar, ini nggak lunas. Dan saudara harus tahu bahwa saudara dibayar dengan darah, dengan harga yang mahal. Tidak sebanding dengan emas saudara. Nggak sebanding dengan emas yang memiliki nilai yang tinggi di hadapan manusia.
Kita jauh lebih dari emas. Saya kasih ilustrasi saudara, kalau seorang bapak gitu ya, anaknya datang dan bilang gini, Pak, iya aku mau beli permen. Bagi bapaknya akan mudah untuk memberi, benar ya? Mau minta berapa kau? 1. Kalau orang Batak bilang jangankan 1, 10 pun bisa aku kasih sama kau. Nah aku kasih 10.000 kau beli kau ke Alfamart. Dapat kau relaksa 1 dus gitu ya. Permen ya permen itulah gitu ya, 1 bungkus. Saya lupa gitu. Bukan promosi. Bisa, karena apa? Murah. Tapi kalau anaknya datang dan dia bilang gini, Pak, ya saya mau beli HP iPhone 15 Pak. Kalau orang Batak bilang begini, tahu diri kan gitu kan. Mau bikin mati kan punya bapak gitu kan. Karena apa saudara? Karena itu mahal. Gak mudah didapat. Harus banyak perjuangan yang keluar. Kalau seandainya UMR-nya itu sekedar 3 juta. Maka ayahnya harus bekerja berapa bulan untuk mendapatkan handphone tersebut. Gak mudah. Tapi kalau cuma permen 1, 2 sampai 5, gampang bagi bapaknya. Dia tinggal ambil 10.000 jadi. Tapi untuk mendapatkan iPhone 15 sulit bagi dia. Ada perjuangan yang harus dia lewati. Karena untuk mendapatkan itu mungkin dia harus bekerja 7 bulan. Dan dia bilang sama keluarganya, untuk 7 bulan ini gak ada ya pengeluaran ya. Gak usah makan deh. Kenapa? Anak kita butuh iPhone. Mati semua orang kan di keluarganya. Mahal. Tapi kita lebih dari itu loh Bapak Ibu. Kita lebih dari itu. Ketika Yesus mengorbankan dirinya, itu membuktikan bahwa kita itu berharga di hadapan Dia. Kalau kita cuma sebatas permen, maka gak perlu Yesus yang hadir ke dunia ini. Kalau kita nilainya kecil, gak mungkin Yesus yang turun ke dunia ini. Dia bisa suruh malaikat siapa kayak itu datang untuk menebus. Tapi karena dia lihat bahwa jemaat yang ada di tempat ini, Pelgab Segina adalah orang-orang yang berharga. Itu sebabnya dia yang harus turun ke dunia ini. Dia menebus kita. Dia datang, dia berkorban. Bukan supaya dia yang selamat, no. Tapi kita yang selamat. Sehingga hari ini saudara, kata exousia, kata kuasa di sini, ini memiliki arti bahwa kita ini sudah dibayar lunas. Saudara tidak lagi menjadi hamba dosa, saudara menjadi hamba kebenaran. Saudara memiliki nilai yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Maupun gedung setinggi langit yang di Abu Dhabi itu enggak akan sebanding dengan saya dan saudara. Karena apa? Karena Yesus telah mati menebus dosa saya dan saudara. Poin yang kedua saudara. Poin yang kedua dari exousia ini kita belajar bahwa firman Tuhanlah yang menguduskan. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu saudara, itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar. Saudara tahu kata mengajar di situ memiliki arti memberi jalan. Jadi firman Tuhan itu saudara memberi jalan kepada kita. Karena apa? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa dia nggak tahu harus jalan bagaimana. Harus jalan kemana. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 4 ayat 16 dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga saudara firman Tuhan itu memberikan jalan kepada kita dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Tuhan itu kan luar biasa saudara. Bagaimana bisa kita mengenali Tuhan yang luar biasa yang menciptakan langit dan bumi? Caranya adalah bagaimana? Dengan firman Tuhan ini saudara.
Makanya bacalah terus firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Untuk apa saudara? Supaya firman Tuhan itu memberitahukan kepada kita jalan yang harus kita lewati. Karena sebagai manusia cenderung kadang kita melakukan sesuatu yang salah. Benar gak? Dalam perjalanan kerohanian kita kadang udah Tuhan bilang, jangan belok, jangan mencuri. Mencuri juga. Dalam perjalanan rohani kita udah jangan bohong, jujur aja. Aduh nanti kalau aku jujur gimana ya? Aduh nanti kalau aku jujur aku dimarahin. Kalau aku jujur nanti aku dipecat. Kalau nanti aku jujur gimana ya? Aduh akhirnya bohong. Ketika kita bohong itu kita salah jalan. Udah tahu itu dosa, jangan dilakukan, tetap dilakukan. Itu kita salah jalan saudara. Dalam perjalanan hidup kita bisa melakukan kesalahan. Tapi pada waktu kita melakukan kesalahan, ingat baik. Kita bukan lagi hamba dosa yang harus jalan menuju ke kehancuran. Tapi kita adalah hamba kebenaran yang dikasih fasilitas yaitu firman Tuhan. Kalau kita salah jalan, kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah itu yang akan menguduskan kita. Artinya apa? Membawa kita kepada jalan yang benar. Kan digambarkan antara domba dengan gembala, kan begitu. Domba bisa tersesat, tapi diambil sama gembalanya, terus ditaruh lagi di jalan yang benar. Kemudian untuk menyatakan kesalahan. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita bisa saja loh salah berpikir. Benar gak? Iya dong. Siapa di sini yang menjamin bahwa ketika dia berpikir, pikirannya benar terus? Saya aja yang di mimbar ini belum tentu bisa menjamin hidup saya berpikir benar terus. Pandai bisa salah kita. Bisa salah dalam berpikir. Bisa salah dalam berkata-kata. Itulah sebabnya saudara firman Tuhan itu harus menjadi cermin. Hari ini di 11 hari 2024. Bagaimana saudara melihat perjalanan hidup saudara? Apa yang saudara pikirkan selama 11 hari di tahun 2024 ini? Apa yang saudara perkatakan selama 11 hari di tahun 2024 ini? Kalau ada yang salah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Lihat. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita. Dan untuk menyatakan kesalahan dalam hidup. Kalau ini gak boleh, jangan lakukan. Kita punya hati nurani saudara. Kalau hati nurani kita masih baik saudara, dia akan memberitahukan kepada kita. Itu salah. Itu salah. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, gak masalah saudara. Karena memang kita bisa salah. Tapi pada waktu kita salah, kita kembali kepada firman Tuhan. Dan yang berikutnya untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan untuk mendidik kita masih tetap yang sama. Untuk mendidik kita dalam kebenaran. Itulah gunanya firman Tuhan ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya saudara di tahun 2024 ini kita pegang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini, karena Alkitab bilang bahwa firman itu adalah terang bagi jalanku. Untuk menerangi perjalanan hidup kita butuh firman saudara. Saya kasih ilustrasi seperti ini saudara. Kalau saya ada di tempat ini saudara, atau kalau nggak usah deh, Bapak Ibu yang ada di barisan atas. Kalau Bapak Ibu untuk datang ke sini, sekalipun ini gereja Bapak Ibu. Tapi kalau dalam posisi gelap, mudah nggak untuk Bapak Ibu datang ke sini? Sekalipun setiap minggu saudara datang ke tempat ini. Kalau dari barisan paling atas itu disuruh Pak jalan ke sini tapi lampu dimatikan. Saya yakin dia pasti kesandung, benar nggak? Sandung. Kemungkinan besar untuk dia jatuh bisa nggak? Bisa. Kemungkinan besar dia untuk menabrak kursi bisa nggak? Bisa. Kemungkinan besar untuk dia jalan ke sini salah nggak? Dia pasti bisa nabrak mic. Karena apa saudara? Karena pada waktu gelap kita nggak tahu. Ibarat kalau saya tutup mata saudara, saya jalan, saya pasti akan bisa menabrak. Bahkan mungkin saya bisa jatuh. Kenapa? Karena gelap. Tapi kalau terang Bapak Ibu, mau sebelum kesana saya gini aja saya gampang. Bisa, sekalipun badan saya agak besar dikit, bisa. Dan saya gak akan nyenggol. Kenapa saudara? Karena ada terang. Ya, walaupun bijak
Jika Bapak Pendeta bisa, saudara. Oh enggak, ini Bapak Pendeta bukan bisa. Saya mau ke sana, habis itu balik lagi ke sini, kemudian saya kelilingi ini 5 kali tanpa menyentuh ini. Bisa. Kenapa? Kenapa dalam perjalanan rohani kita sering tersandung? Kenapa dalam perjalanan rohani kita bisa ngeluh, bisa komplain. Aduh Tuhan kau begini ya, aduh Tuhan kau begini ya, aduh Tuhan kau begini ya. Karena kita tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai terang. Kalau firman Tuhan itu menjadi terang dalam hidup kita, pasti akan mudah. Kita bisa tersandung, kemudian jatuh. Udah jalan lagi, masih jatuh lagi. Kenapa orang habis berbuat dosa, aku didoain sama pendetanya, siapa tahu itu. Didoain, nangis keluar air mata, air ingus gitu, sampai jatuh. Pulang ngelakuin dosa lagi. Kenapa? Karena ini dijadikan sebuah momen. Padahal yang benar adalah firman Tuhan itu harus menjadi terang dalam hidupnya. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan di tahun 2024 ini. Apakah dengan firman Tuhan itu menerangi kita? Gak ada masalah. Ada masalah. Bagi saya yang agak besar sekali untuk lewat sini, saya harus begini. Tapi tetap saya lewat lagi. Bisa. Kenapa? Karena terang. Masalah tetap ada di tahun 2024. Sesuatu yang gak baik tetap ada di tahun 2024. Rumah tanggamu pasti akan diganggu juga, saudara. Di Taman Eden aja ada iblis. Apalagi di rumah tangga. Ekonomi. Dan lain sebagainya. Bisa terganggu. Tapi kalau saudara jadikan firman Tuhan itu, saudara, menjadi terang dalam hidup kita. 2024 saudara jalani sesulit apapun, ada firman Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya. Ya, sehingga kita tetap berhasil. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, karena Yosua melihat, aduh, kalau mendidik orang Israel ini, aduh bikin sakit kepala ini. Musa aja orang yang paling lembut di dunia, saudara tahu kenapa dia gak masuk? Karena kesel, benar gak? Kesel sama orang Israel nih. Ini yang tegar tengkung gak bisa dibilangi, udah lihat mujizat. Kurang apa hidup orang Israel, saudara? Mereka melihat saudara laut terbelah dua. Udah kayak menjadi SeaWorld gitu ya. Wow, dinding. Banyak ikan-ikan yang berenang. 3 hari kemudian dimarah komplain lagi. Mereka dapat mana saudara yang turun dari langit. Kurang hebat apa itu? Tetap komplain. Sehingga Yosua lihat, aduh bikin sakit kepala ini pasti. Aduh berat banget nih di tahun 2024. Aduh gimana ya aku harus melewati tahun 2024. Aduh masalahku 2023 aja belum selesai. Ini 2024 udah nambah lagi. Pesan firman Tuhan kepada Yosua apa? Teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 8. Dia katakan begini kepada, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam. Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sehingga firman Tuhan ini saudara membuat kita bertindak hati-hati. Karena orang yang terburu-buru itu cenderung banyak kesalahannya. Ketika kita baca renungkan firman Tuhan ini saudara. Membuat kita bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang membaca firman, merenungkan firman saudara. Nih. Dia akan bertindak hati-hati. Sehingga hasilnya apa saudara? Perjalanannya akan berhasil. Dan kita akan beruntung. Bukankah itu yang menjadi milik kerinduan kita? Benar ya Bapak Ibu? Kita mau apa yang kita buat berhasil.
Nih, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa membaca dan memperkatakan firman Tuhan, saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan itulah yang akan membuat kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Tuhan itu memberikan apresiasi tinggi kepada Daud. Dikatakan setelah Saul disingkirkan, aku menemukan Daud seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala perintah-perintahku. Saudara tidak akan bisa melakukan perintah Tuhan kalau saudara tidak membaca dan menghidupkan firman Tuhan. Halo? Saudara tidak akan bisa melakukan firman Tuhan kalau saudara tidak membacanya dan merenungkan. Kenapa Daud bisa? Dan dia mendapatkan label seorang yang berkenan di hadapanku dan yang melakukan segala kehendakku. Firman Tuhan ini saudara membuat kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kembali tahun 2024 ini jadikan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan ini udah jadi milik bagian kita loh saudara. Karena apa? Karena kuasa itu. Karena exousia itu. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Sehingga salah sendiri. Salah kita sendiri kalau kita gak bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Ada satu ibu datang kepada saya dari ngeluh, terus komplain, terus ngeluh, terus komplain, terus. Sakit kepala saya bilang gini, Bu sini Bu. Ya. Saya tanya sama dia, Ibu percaya nggak Tuhan kita besar? Percaya Pak Pendeta. Ibu percaya nggak kalau Tuhan buat mujizat? Tahu Pak Pendeta. Coba Ibu berpikir deh. Tuhan kita kan Tuhan yang besar, benar nggak? Iya. Sanggup melakukan sesuatu, iya. Tapi kenapa hidup Ibu begini terus? Aku bilang. Karena banyak orang Kristen saudara, tahu Tuhannya besar, tahu Tuhannya hebat, tapi dianya nggak menikmati. Sayang banget, benar nggak? Sayang banget loh. Sayang banget. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tapi kalau kita gak menikmatinya, sayang banget. Padahal kita adalah anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena pada waktu kita salah saudara, kita gak mau kembali kepada firman Tuhan. Pada saat saudara dengar firman Tuhan, itu sedang diajarkan firman Tuhan. Saudara gak dengar, gak mau. Cuek dan lain sebagainya. Pada saat saudara dididik oleh gembala saudara, pemimpin saudara mungkin. Kita acuh tak acuh. Hati ini menolak. Ya akhirnya kita gak akan mendapatkan itu. Padahal itu udah disediakan buat kita karena kita adalah ahli warisnya. Sehingga hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita yang ada di sini sudah diberi kuasa, saudara. Yang pertama bahwa kita sudah ditebus, kita bukan orang kreditan, saudara. Kita dibayar dengan harga yang mahal. Yang kedua, firman Tuhan yang menguduskan. Dan yang ketiga, saudara, next. Yang ketiga adalah Roh Kudus yang membimbing dan menghibur hidup kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia bukan menyertai cuma tahun 2023. Dia menyertai kita selama-lamanya. Seorang penolong yang lain, Parakletos. Parakletos itu adalah seorang penolong yang memiliki kemampuan yang sama dengan yang sebelumnya. Yaitu Yesus. Jadi Roh Kudus itu punya kekuatan yang sama dengan Yesus. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Perhatikan, dunia tidak akan mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur ayat 26, siapa itu? Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini Roh Kudus, saudara, yang membimbing kita, yang menunjukkan jalan kepada kita, yang menuntun kita. Dan dalam perjalanan hidup kita bisa saja, saudara, kita mengalami sesuatu yang gak enak. Gembala waktu 31 Januari, saudara, saya pulang kampung, saya melayani di sana. Tiba-tiba, saudara, kami dengar gembala kami yang dulu gitu ya, kan sebelumnya yang di Purbasari Siantar ada gembala terdahulu meninggal tanggal 31, saudara. Gak enak itu pasti keluarganya, bener gak? Saat orang rayain pergantian tahun, dia harus melihat peti mayat orang tuanya. Gak enak. Tapi tetap di saat-saat seperti itu pun Roh Kudus tetap akan menghibur. Saudara, perjalanan 2024 memang pasti gak akan mudah. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Pendeta akan lebih berat enggak? Lebih berat. Karena itu firman Tuhan bilang. Hari-hari ke depan akan semakin sukar. Semakin sukar memang. Tapi ingat baik. Yesus kasih petunjuk sama kita. Bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus. Penghibur. Penolong. Dia adalah roh kebenaran, saudara. Dia hanya dikenal oleh orang-orang yang menerima Yesus, yang menerima kuasa itu. Dan saya percaya kita semua pasti akan menikmati itu. Kita pasti akan mengalami itu di tahun 2024. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir adalah pertolongan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yang terakhir adalah pertolongan Tuhan. Saya suka sekali lagu yang pertama tadi, saudara. Musim apapun yang berganti dalam hidup kita. Musim apapun yang kita lewati, saudara. Tapi refnya berkata, Tuhan selalu menolong. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah habis, saudara. Karena kita sudah menjadi anaknya. Seorang ayah, seorang bapak, dia tidak akan mau membiarkan anaknya dalam kesusahan. Dia pasti akan berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa menolong anaknya. Saya ingat, saudara, waktu saya membuka pelayanan pertama di Bekasi, saudara. Waduh, gak mudah. Saya menghadapi tantangan saya disuruh sama gembala saya, Om Lodi, Riz, kamu ketemu sama pendeta ini ya, pengurus wilayah. Karena dia yang tahu. Gitu. Tapi waktu saya membuka pelayanan itu musim musda, saudara. Ya mungkin beberapa di antara saudara tahu lah kalau namanya musim musda. Gitu. Ternyata hamba Tuhan yang saya ingin tolong itu berbeda pilihan sama saya. Susahnya setengah mati, saudara. Saya tanya, Om, tolong saya dong. Oh iya, tapi sesuai janji gak ada, hilang orangnya. Saya telepon gak diangkat. Om gimana, tolong bantu saya dong. 6 bulan saya berharap gak bisa-bisa, saudara. Udahlah, saya berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, saya akan jalan ke perumahan itu. Pintu mana yang terbuka pintunya, Tuhan, saya masukin. Amin. Dengan percaya diri saya jalani itu perumahan, saudara. 20 menit gak ada satupun rumah yang buka pintunya. Satu-satunya yang buka, saudara tahu apa? Material. Saya datang ke sana, cicinya bilang mau beli apa? Kan gak mungkin saya bilang saya mau beli jiwa, gak bisa. Saya coba terus, gak bisa-bisa, saudara. Gak ada jalan keluar, sepertinya buntu. Satu kali saya ikut ibadah doa semalaman, saudara. Sebelum doa syafaat, pendetanya bilang begini, saya kasih waktu untuk Bapak Ibu 5 menit berdoa. Saya berdoa, saudara, waktu itu saya main bass. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, aku udah berusaha. Saya bilang, saya minta tolong, si A gak mau nolong saya. Saya udah coba cara ini, saya gak bisa, Tuhan. Saya bilang, saya gak mau minta tanda lagi sama Tuhan. Saya mau Tuhan yang kasih tanda sama saya. Saya bilang begitu. Saya mau Tuhan yang kasih tanda sama saya. Berdoa amin. Saya pulang jam 5 pagi, tidur saya, saudara. Jam 9 saya bangun, 20 kali telepon. Saya lihat siapa yang nelpon. Saudara tahu siapa yang nelpon? Orang yang selama 7 bulan saya cari gak dapat. Dia telepon saya.
Terus saya angkat, halo Om, Haris kamu di mana? Ayo cepat, cepat kemana saya bilang gitu kan. Cepat ke tempat pelayananmu, saya akan bantu kamu, saya akan bawa kamu. Wah, bayangkan saudara. Akhirnya selama 7 bulan saya minta tolong ke dia 2 pol kalau saya bilang Om gak bisa sekarang karena saya baru bangun. Saya bilang saya ada doa. Kamu bisa kapan? 1 jam lagi. Ditunggu saudara. Ya udah 1 jam lagi. Dengan gelisah dia. Saya nggak tahu kenapa dia bisa gelisah begitu. Ya udah kami ketemu saudara, kami jalani itu perumahan, nyari satu ibu yang 10 tahun lalu ada di situ saudara. Tapi nggak nemu saudara. Tapi buat saya nggak apa-apalah, yang penting dia udah mau gitu kan. Saya lihat ini pertolongan Tuhan. Ya udah Om, kita pulang aja. Pas mau pulang saudara, motornya nggak bisa dihidupin. Di engkol nggak bisa, di starter nggak bisa, nggak tahu kenapa. Susah sekali motornya ini hidup. Udah sekitar 5-10 menit gak bisa-bisa saudara. Tiba-tiba dari depan rumah itu ada anjing keluar saudara. Gung. Nama anjingnya Junior. Gung. Terus tiba-tiba ada satu ibu datang begini. Junior, jangan keluar. Pas diambil anjingnya tiba-tiba dia lihat. Bapak. Terus bapaknya bilang, ibu. Kayak sinetron gitu bapak ibu. Terus saya bilang, Om ini siapa? Ini orang yang kita cari. Kami masuk ke dalam saudara. Kami ceritakan bahwa saya dapat SK dari Jawa Barat untuk melayani di perumahan ini. Dia jadi jemaat pertama dan sampai saat ini saya layani. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan. Karena kita ini anak-anaknya. Dia gak akan pernah ninggalin kita Bapak Ibu. Apapun permasalahanmu, musim seberat apapun yang engkau alami, kau harus datang kepada Tuhan. Kau gak perlu takut, gak perlu minder. Karena dia Bapak kita. Dia udah tebus kita saudara. Dia udah jamin hidupnya untuk menolong kita. Dia berikan Roh Kudus untuk menghibur. Dia berikan Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Sehingga yakinlah bahwa di tahun 2024 ini musim apapun yang engkau alami, pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian ini. Musim akan selalu akan selalu ya. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amen. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Katakan dengan setulus hatimu, Tuhan selalu menolongku. Ini janji Tuhan dalam hidup kita di tahun 2024, bahwa Dia akan selalu menjaga hidup kita. Sehelai rambutku tak akan terjatuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti. Ya Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Mari sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Haleluya. Sehelai di rambutku takkan terjatuh Tanpa seizin-Mu. Bapak Ibu, tema tahun ini di gereja ini adalah bahwa Dia akan memberikan kuasa. Dia akan memberikan hak ahli waris bagi kita. Ada 4 poin yang kita pelajari. 1 poin pertama, darah Yesus sudah ditebus dan tidak ada lagi penebusan. Tapi masih ada 3 lagi yang sampai saat ini masih tetap terus bekerja dalam hidup saudara. Saudara harus tahu bahwa firman Tuhan itu masih tetap terus bekerja. Roh Kudus masih tetap terus bekerja dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan masih tetap terus bekerja di dalam hidup kita. Saudara baru melewati 11 hari di tahun 2024 ini. Masih panjang perjalanan kita. Tapi kalau seandainya dalam perjalananmu engkau mengalami masa-masa yang berat dalam hidupmu, ingat, engkau itu adalah anak Allah. Engkau ahli waris. Engkau punya hak. Firman Tuhan akan menolong hidup kita. Roh Kudus akan menuntun perjalanan hidup kita. Seberat apapun yang akan engkau hadapi di tahun 2024 ini, Tuhan sudah memberikan pesan kepada gereja di tempat ini, kepada jemaat di tempat ini, bahwa Dia sudah memberi kuasa kepada kita. Sehingga saudara tidak lagi menjadi yatim piatu. Saudara tidak lagi menjadi hamba dosa. Saudara adalah anak-anak Allah. Kita punya firman yang berkuasa. Kita punya firman yang hidup, yang sanggup menolong hidup kita. Kita punya Roh Kudus yang menghibur, yang menuntun kehidupan kita. Dan ingat baik bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Saudara, nyanyikan rapnya saja dengan sungguh-sungguh dan angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolong. Dia berkata bahwa di tahun 2024 ini aku akan menolong kau. Jangan takut. Aku akan menjaga engkau. Jangan takut. Dia menyertai kita. Sehelai rambut pun aja tidak bisa jatuh. Gak bisa jatuh. Yes. Yes. Oh, Tuhan selalu menolong. Glory, glory. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Ya. Seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu. Ya, ini yang menjadi keyakinan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan kami menolong kami. Kami akan percaya diri karena kami tidak sendiri, Tuhan. Di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku.
menguatkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Amin. Haleluya Yesus. Katakan Seumur hidupku. haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Pesan firman Tuhan di awal tahun 2024 ini, bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita saat ini bahwa Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Ketika firman Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kita, itu akan membuat kita percaya diri untuk menjalani tahun 2024. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan ini datang buat saudara di tempat ini. Ini pesan yang kuat yang Tuhan katakan, bahwa jangan takut, aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Pertolongan Tuhan itu terbukti Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan itu Alkitab bilang sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kalau Tuhan menolong Abraham, Tuhan menolong Daud, Tuhan menolong rasul-rasul, Tuhan juga menolong kehidupan saya dan saudara. Jangan takut, hadapi tahun 2024. Pakai label sebagai anak-anak kebenaran. Pakai label sebagai anak Allah. Katakan bahwa saya ini ahli waris loh. Saya ini punya hak. Iblis gak berhak dalam hidup kita saudara. Karena kita sudah dijamin oleh Tuhan. Sehingga saat ini hidupkan firman itu. Hidupkan firman itu. Bukan cuma sekedar saudara dengar, tapi saudara hidupi. Pada waktu Petrus menghidupi firman Tuhan, pada waktu murid-murid takut melihat Yesus dan dia katakan Yesus seperti hantu. Pada waktu Yesus berkata jangan takut ini aku, Petrus bilang kalau itu engkau suruhlah aku berjalan. Firman Tuhan datang dikeluarkan dari mulut Yesus berkata come, datanglah. Petrus menghidupi firman Tuhan itu. Dia dengar firman Tuhan itu. Firman Tuhan berkata datanglah, dia hidupi saudara. Dia berani beranjak dari kapal. Dan Petruslah satu-satunya orang yang bisa berjalan di atas air. Kenapa demikian? Karena dia menghidupi firman. Kalau saudara menghidupi firman ini, saudara akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan besar dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau firman-Mu ini bukan cuma kami dengar, kami akan lakukan, kami akan hidupi di dalam hidup kami. Sehingga setiap kali kami menghidupi firman, selama itu juga pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Atas nama keluarga Sekinah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haris. Biar Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi ya. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Naikkan pujian dulu nih. Ani. Persembahan yang kedua. Kita angkat pujian Allah sumber kuatku karena malam hari ini kita sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Persembahan yang kedua dapat dijalankan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau.
buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua persembahan yang saudara sudah berikan buat pekerjaan Tuhan. Ada sedikit pengumuman buat kita mau berdoa ya. Kalau di rumah saudara berdoa, nanti malam juga bawa terus dalam doa buat Yusak, Bapak Yusak dan AB. Ya, Bapak dan anak sekarang dirawat di rumah sakit karena diare dan demam. Ya, jadi kita jaga kesehatan kita. Memang udaranya sedang panas dingin gitu ya, nanti hujan, nanti panas, bikin kita kurang sehat. Lalu hasil rapat kemarin saya mau umumkan sedikit. Waktu minggu lalu kami rapat, ada sebuah keputusan yang kita buat untuk 2025, masih lama sih ya. Tapi persiapannya memang sudah harus dari sekarang. Itu retreat akan diadakan pada tanggal 31 Maret sampai dengan 2 April. Jadi masih 1 tahun lagi. Kenapa saya umumkan sekarang? Karena kita akan mulai menabung ya. Biayanya cukup besar, lebih mahal dari tahun yang lalu tapi tetap disubsidi. Jadi mulai menabung dengan Siska Robert, Francisca Randy, dan juga Haryati, 3 orang. Kalau dulu kan ada Yeni, tahun ini Yeni enggak dulu karena dia banyak pegang keuangan juga ya. Nanti bisa hubungin mereka yang mau menabung gitu ya. Jadi persiapkan diri, tidak bikin acara di tahun 2025 pas hari lebaran. Pas hari lebaran itu. Jadi 31 Maret itu lebaran yang pertama. Itu saja pengumuman yang saya perlu umumkan dari sekarang. Jangan heran kalau nanti kok banyak yang nabung gitu. Nanti pas berangkat saudara tidak terasa sudah lunas. Dan juga sangat membantu panitia untuk melunaskan, kan sebelum kita berangkat mempergunakan tempat itu kan sudah harus lunas ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Dan kita akan bawa dalam doa buat Bapak Yusak dan AB ya. Biar 2024 ini kita semakin semangat ya. Kalau ada dengar-dengar teman kita yang lagi loyo rohaninya, kita semangati, kita telepon ya. Kita tanya kenapa, ayo kita maju 2024 ya. Puji Tuhan, nanti saya serahkan kembali kepada worship leader dan Bapak Harrison Sitinjak akan doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak naik ke atas lagi. Silakan nih nyanyi satu pujian dulu. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, jangan Tuhan lewat saya. Jangan Tuhan lewat saya, jangan lalulah, kelak Tuhan
Kami percaya dan kami imani bahwa Tuhan memberkati hidup kami. Amin. Bahkan khususnya kami yang hadir pada saat ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, hamba mau berdoa buat Pelgap Sekina yang ada di tempat ini. Buat mereka yang meluangkan waktu, memutuskan untuk datang ke tempat ini. Mungkin ada di antara mereka yang capek, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka Tuhan, kenyamanan mereka. Tapi ketika mereka memutuskan ke sini, firman-Mu berkata bahwa jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Dan kami yakin bahwa berkat Tuhan itu sudah ada bagi kami Tuhan. Pujilah nama-Mu, berkati pengurus yang ada, berkati orang-orang yang terlibat yang ada di tempat ini. Bahkan berkatilah kami sekali lagi semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan usaha kami. Tuhanlah yang membuat berhasil ya Bapak. Sehingga pelayanan Pelgap Sekina di tempat ini menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka mempraktekkan firman, mereka memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang di tempat-tempat yang Tuhan percayakan. Mereka jalani ya Bapak. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, lindungi kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Membawa sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Putra Allah yang tunggal. Yang mau berkorban untuk saya dan saudara. Dan terimalah berkat dari Allah Roh Kudus. Yang menghadirkan sukacita, damai sejahtera, kemenangan dan keberhasilan. Mulai malam ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.